Honda Brio. Sejarah Honda Brio lahir di generasi pertama ada di tahun 2013. Dan pada saat itu Brio itu masih pakai mesin 1300 cc. Dan waktu itu masih CBU ya. Terus kalau kita ingat lagi, dulu di tahun 2013 ada tipe sport. Pada saat itu tipe sport itu menyentuh angka kalau nggak salah tuh di tahun 2014, ingat gue tuh sampai 190 juta. Dan ini yang bakal kita mau bahas adalah Brio generasi kedua. Pernah terjadi generasi kedua ini lahir di tahun 2018, itu artinya di generasi pertama kali muncul Brio 2013, terus muncul 5 tahun kemudian di 2018 muncullah generasi kedua. Nah sekarang gue pengen bahas tentang Brio Satya generasi kedua ini. Kenapa dia sekarang agak lama, belum ada generasi ketiganya di luar maupun di Indonesia, padahal Brio ini 2018 kan, artinya udah 6 tahun. Dan kenapa Brio Satya selalu menjadi tulang punggung di Honda, selalu menjadi pilihan favorit buat teman-teman yang sedang nyari LCGC. Itu bakal kita bahas di video kali ini. Dan selamat datang di Galeri Otomotif Channel. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe-nya. Tonton terus video ini sampai akhir dan enjoy. Dan oke, kalau kita bicara mobil, yang paling pertama kita bahas pasti kenapa mobil itu diminati atau enggak, pasti dari segi desain. Honda kalau nyiptain desain emang itu agak gimana ya, agak lebih ke dia kayak udah bisa melihat masa depan gitu loh, bahwa ini mobil benar-benar timeless banget. Dari pertama kali keluar 2018 ya, yang tadi seperti gue sebutin, udah 6 tahun dan selalu menjadi 5 besar penjualan terbanyak nasional. Di LCGC hampir tiap tahunnya dia selalu ada di 1, 2, 3 besar untuk penjualan nasional. Kalau gua beberapa kali tanya ke beberapa teman-teman yang pakai Brio atau mungkin kalian yang pakai Brio, alasan apa sih? Ya kalau menurut gue ya paling utama adalah desain, bos. Karena desain itu jadi faktor penentu menurut gue. Kayak contoh HR-V di brand Honda sendiri, HR-V itu secara desain luar biasa. Padahal kalau secara fitur, kalau kita bandingin dengan kompetitor, beberapa brand kompetitor itu lebih lengkap fiturnya dan lain-lain. Begitu juga dengan Brio. Brio itu secara fitur, kalau kita bandingin dengan Agya contohnya. Agya di generasi yang sekarang itu sudah menggunakan pedal shift, sudah pakai start-stop engine, dan secara fitur ya lebih oke sebenarnya. Tapi kenapa Brio selalu bisa ngalahin penjualannya? Ya satu lagi tadi, desain. Desain jadi faktor penting di Indonesia buat masyarakat menentukan pilihan mobil yang mana yang bakal dia mau beli. Nah sekarang kita langsung bahas di bagian depan. Ini bagian depannya kalau Brio terbaru, ini pertama facelift itu tahun 2023 seingat gue, dia ada perubahan di bumper. Jadi yang sebelumnya, mungkin teman-teman juga banyak yang ngeluhin, kalau sebelumnya itu ada fog lampnya, Brio facelift di tahun 2023 dia nggak ada fog lampnya, dihilangin dengan desain bumper yang agak berubah. Jadi ini kayak housing fog lamp ini nyambung dari sisi kanan ke sisi sebelahnya. Cuma dikasih kelebihan lagi di pas facelift itu, sekarang udah ada dial running light-nya yang mana sebelumnya itu belum ada. Itu. Jadi kalau yang facelift yang paling signifikan itu perubahannya ada di varian RS. Nah, untuk Brio sendiri itu sudah dibekali dengan mesin 1200 cc. Mungkin ini salah satu keunggulan juga ya. 1200 cc 4 silinder dengan power terbesar di kelasnya yaitu 90 PS. Dia juga ada bonetnya benar-benar sporty, lekukannya, dan sudah dilengkapi dengan pedestrian protection. Mungkin buat kalian ada yang belum tahu pedestrian protection. Pedestrian protection jadi Honda merancang sedemikian rupa di bagian depannya. Itu buat apa? Buat bukan hanya memikirkan
si pengendara yang pakai Brio, tapi Honda juga memikirkan keselamatan pejalan kaki. Misal terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, misalkan ada tabrakan, pedestrian protection tadi itu bisa meminimalisir cedera kepada korban. Jadi Honda memikirkan sedemikian rupa loh. Dan sekarang kita coba bahas bagian samping dari Honda Brio. Dan oke, kita lihat desain bagian samping. Kalau tadi kita bagian depan udah kita bahas, ada perubahan di 2023 di bagian bumper. Sekarang dari bagian samping ini masih kentara dual strong line-nya karena masih ini kan generasi kedua ya. Jadi artinya bodinya masih sama dengan waktu pertama kali hadir generasi kedua di tahun 2018. Masih ada dual strong line yang menegaskan, yang jadi ciri khas sebuah Honda pada saat itu sampai terakhir itu di XR-V generasi kedua. Jadi dual strong line masih ada. Terus ada perubahan di velgnya waktu di tahun 2023 setelah facelift. Kalau sebelumnya kalian ingat di 2018 pertama kali launching generasi kedua, dia velgnya masih single tone. Terus terjadi penyegaran di tahun 2023. Selain tadi bumper dan ada tambahan DRL di bagian depan, sekarang velgnya jadi two tone. Ringnya tetap masih ring sama, menggunakan ring 14 dengan profil ban di 175/65. Nah, mungkin kalau kalian teman-teman yang udah pernah ngerasain test drive, apa sih bedanya antara Brio RS? Kalau Brio RS itu kan udah pakai ring 15 ya, terus bannya juga lebih tipis. Jadi sebenarnya secara handling, kalau kalian bedain antara kalian bawa RS, Brio RS dengan Brio Satya, sebenarnya bantingannya enakan Brio Satya karena bannya lebih tebal. Efek seleknya yang lebih kecil. Cuman kalau propernya, ya jelas RS lebih kelihatan sporty. Jadi kalian tinggal pilih sesuai gaya kalian aja. Kalian pengen yang handlingnya asik, Satya cukup dengan harga yang cukup lumayan minimalis kalau dibandingkan RS. Terus di sini juga ada sennya di fender begini ya, sennya. Jadi dia belum ada di bagian spionnya, beda sama RS yang udah ada sennya di bagian spion, LED. Dan kalau RS itu udah retract ya. Kalau Satya ini belum. Kalau kita lihat dari pilar B-nya, pilar B-nya ini sewarna body. Jadi di pilarnya ini sewarna body. Kadang kita suka bingung ya, mobil-mobil yang masih 200 juta sampai 400 juta, pilar B-nya itu biasanya dia masih pakai black dove. Justru mobil-mobil yang 600 juta ke atas kayak Civic misalnya atau Accord itu glossy, sewarna body atau dia glossy. Nah di Brio sewarna body loh. Jadi walaupun harga 198 juta 300 OTR-nya, desain pilar B-nya sewarna body, glossy. Jadi masih ada, jadi kayak ada kesan mewahnya gitu kan. Di bagian belakang ada tangki bensin di sini. Handle-nya ya, lupa handle pintunya ini dia sewarna body. Apapun warnanya, ya dia handle sewarna body, beda dengan RS. Kalau yang RS warnanya hitam, apapun warna mobilnya, misalnya kalian pilih warna putih, handle-nya warnanya hitam gitu. Dan ini ke bagian belakang. Kalau tadi bagian depan, di bagian depan itu velg dia menggunakan pengereman itu udah menggunakan cakram ya. Kalau di bagian belakang itu masih drum biasa. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena di Honda Brio walaupun LCGC dia udah ada fitur ABS, ABD dan brake assist, walaupun emang belum ada star assist. Ya wajar lah, mobil di bawah 200 juta nggak usah berharap banyak, tapi udah cukup lah untuk fitur safety-nya. Kita lanjut ke bagian belakang aja langsung. Dan kita lanjut ke bagian belakang dari Honda Brio Satya. Ini kebetulan tipe ACVT, displaynya untuk antenanya dia masih standar ya, masih Teletubbies. Terus ini juga, ini bukan spoiler tapi udah ada high mount stop lamp-nya, belum ada di fogger belakang, tapi sudah dilengkapi wiper. Dia ada emblem Brio Satya di sebelah kanan, ada Honda Prospect Motor di sebelah kiri, dan ini logo Honda LCGC-nya begini logonya. Lampu malamnya udah LED, lampu mundurnya halogen, lampu sennya halogen, terus lampu remnya juga masih halogen nih. Nah ini ke bawah dikit, ini bukaannya dia udah terang opener, jadi udah nggak pakai handle, ada elektrikalnya. Dan ini bagasinya Brio terjadi pas generasi kedua ini luar biasa. Ada perbedaan yang sangat signifikan yaitu ruang kabinnya. Selain di jok bagian belakang yang legroomnya makin luas, dia juga sekarang punya kapasitas bagasi yang sangat luas juga. Oke, dan kita ke bawah lagi.
Di sini ada 2 sensor parkir. Ke bawah lagi dia nggak ada, kalau yang Satya dia nggak ada diffuser kayak RS. Terus tapi yang asik lumayan ada ditambahin mufflernya, sekarang udah chrome jadi kelihatan lebih sporty ya. Sekarang kita lihat ke bagian interiornya aja yuk. Dan oke, sekarang gue udah di interior sisi driver tentunya di Brio Satya ini. Ya kalau kita masuk ke dalam interior mobil LCGC ya pasti ini masih hard plastik, belum ada soft touch sama sekali, door trimnya juga masih hard plastik. Tapi kalau kita lihat build quality-nya cukup proper untuk LCGC dengan harga di bawah 200 juta. Ini setirnya ya jelas lah, kalau hard plastik juga susah nanti bawa mobilnya. Ini ada soft touch-nya di sini, tapi dia belum dilapisi kulit. Dan pengaturannya itu emang cuma tilt steering aja, belum teleskopik. Nah, di sini nih, di entertainment-nya Brio ada perubahan di awal tahun 2024 Brio Satya. Dari tipe S yang paling S manual sampai di RS, dia head unitnya udah dikasih monitor touchscreen. Jadi kelihatan ya sedikit ada kemajuan dari Brio sebelumnya di tahun 2023 yang masih double din biasa. AC-nya ini Brio salah satu yang paling awal ya pakai digital kayak gini. Ini AC-nya udah digital. Terus juga ada aksen-aksen karbon di bagian dashboard sebelah kiri. Terus untuk fitur keamanannya itu dilengkapi dengan 2 SRS airbag. Kalau bicara posisi mengemudi, Honda itu juara lah di setiap line up-nya. Itu posisi ngemudinya bener-bener proper kalau kita bawa ya, jadi lebih enak lah, fun to drive banget ini mobil. Udah ergonomis, terus visibilitasnya juga bagus. Dan ini mungkin ya, jadi banyak Brio ini bener-bener banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Untuk bahan joknya dia fabrik ya, yang LCGC mungkin setahu gua brand-brand lain pun nggak ada kayaknya yang kulit. Di sini cuma ada 1 soket power outlet 12 volt. Di atasnya ada 1 penyimpanan, ada 2 cup holder, dan di sini ada penyimpanan. Dan ini transmisinya CVT. Dan kalau yang sekarang ini yang facelift ya, yang facelift itu ada sedikit perbedaan tadi, selain dari eksterior itu dari bagian depan, dari bagian velg. Terus kalau yang sekarang untuk ada backlight di bagian transmisinya. Jadi ketika malam kalian nyalain lampu malam, ini ada penerangannya. Kalau sebelumnya kan banyak yang komplain, ini kamera boleh lihat, gua coba gelapin ya, kita coba gelapin, kita nyalain lampu malamnya. Nah, sekarang ada nyala ya, kalian bisa lihat ya. Kalau sebelumnya itu kan sebelum facelift nggak ada tuh, dia nggak nyala. Jadi kadang banyak yang kok nggak dikasih lampu di transmisinya. Akhirnya Honda ngejawab, ini sepele sih, tapi jadi lumayan lumayan penting juga ya kan, karena kita biar tahu nih kalau malam kan, karena nggak kelihatan kan. Tapi sekarang udah ada backlightnya. Nah, ini ruang kabinnya di bagian depan. Kalau untuk posisi yang mengemudi tadi gue udah sampaikan ergonomis banget. Sekarang kita coba ke bagian belakang, seperti apa luas legroomnya. Yuk. Ya. Dan oke, sekarang gue udah di bagian belakang dari Honda Brio Satya. Tadi di depan ini posisi ngemudi gue, tinggi gue 168 cm, legroomnya luas banget, headroomnya luas banget, dan di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan headrest, 3 headrest adjustable. Tadi yang depan headrestnya masih model pocong ya, jadi nggak bisa di-adjust. Dan ini bagian belakangnya, dan sudah dilengkapi dengan seat belt untuk 3 orang penumpang, 3 titik, jadi udah cukup nyaman. Plafonnya warnanya beige, terus di sebelah kiri kanannya udah ada handle pegangannya seperti ini. Door trimnya jelas ya, masih plastik, cuman ada sedikit perbedaan lagi. Kalau yang Brio sebelumnya warna, sebelum facelift dia warna di interior ya, di dashboard, di door trim dia warnanya beige kan. Ini jadi full black, jadi ngasih kesan yang sporty buat Brio Satya. Ini lega banget teman-teman, lega. Terus juga posisi duduknya juga cukup rileks. Emang dia nggak bisa
reclining ya. Jadi ini udah fix untuk pengaturan joknya, tapi udah cukup relax. Terus udah cukup menopang pangkal paha kita ya sampai di ujung, dan kaki kita enaknya di bawah, di kolong jok bagian depan ini ada space lah buat kita masukin kaki ke kolong kursi bagian depan. Nah terus di sini juga ada seat back pocket, 2 seat back pocket di kiri dan kanan. Ada cup holder di bagian sini, cuman emang belum ada power outlet untuk koneksiin handphone, buat ngecas handphone itu nggak ada di bagian tengahnya. Jadi cuma ada satu power outlet tadi di bagian depan. Di door trimnya juga ada masing-masing ada 1 cup holder dan ada speaker. Jadi total speaker di mobil ini ya lumayan, ada 4 speaker di dalam mobilnya. Dan sekarang kita langsung bahas tentang harga. Dan untuk harga Brio Satya sendiri itu start from 167 jutaan untuk tipe S manual. Terus untuk tipe E manual itu ada di 182.800.000. Sedangkan ini Brio SUV yang paling favorit ada di harga on roadnya di 198.300.000. Dan perlu kalian ingat di akhir tahun ini, di bulan November, di Honda Tendian sendiri lagi ada promo yang luar biasa dahsyat. Jadi harga OTR tadi belum dipotong diskon. Dan satu lagi buat kalian yang mau beli kredit, untuk Brio Satya SUV sendiri bisa kalian bawa pulang dengan harga 20 juta aja DP-nya, dengan angsuran 3.671.000 selama 5 tahun. Atau kalian juga bisa mau ada program-program lainnya, ada bunga 0%, tenor panjang hingga 8 tahun, serta kita juga bisa kredit menggunakan akad syariah. Pokoknya sangat lengkap banget. Kalau kalian pengen Honda Brio, silahkan kontak nomor saya yang ada di situ. Atau kalian juga bisa klik link WA yang ada di deskripsi. Dan sekian teman-teman review kita tentang Brio Satya SUV, perbedaannya dan kenapa Brio Satya masih menjadi paling laku di kelasnya. Dengan harga 198.300.000 kalian dapetin mobil yang secara desain mewakili selera kalian semua. Dan cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya dan ciao.